Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Abdillah. Baiklah, saya kali ini akan membahas tentang LMS yang saya buat. Yang saya gunakan ya, jenis LMS yang saya gunakan ialah jenis Moodle. Mengapa saya memilih jenis Moodle ini? Yang pertama itu ialah gratis. Alasan pertama dan paling utama mengapa banyak institusi memilih Moodle ialah gratis. Penggunanya tak perlu membeli aplikasi atau source code dari aplikasi pembelajaran satu ini. Karena gratis, institusi pendidikan tak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk mengeluarkan sarana pembelajaran online. Yang kedua ialah keamanan. Karena Moodle adalah jenis aplikasi yang terbuka, semua orang dapat mengetahui celah keamanannya. Namun, semua orang juga bisa melakukan peningkatan keamanan sendiri-sendiri. Hal ini memungkinkan tingkat keamanan dari Moodle lebih tinggi dibandingkan dengan perangkat lunak jenis lainnya. Yang keempat ialah kustomisasi. Lagi-lagi keunggulan model masih berhubungan dengan open source. Dari awal sudah disebutkan bahwa semua pengguna dapat melakukan modifikasi atau kustomisasi. Hal ini mencegah adanya fitur-fitur tidak terpakai yang dapat membuat aplikasi menjadi berat ketika dijalankan. Fitur Moodle ini ada 9. Yang pertama ialah berita, forum diskusi, kuis, wiki, pengumpulan tugas, unduh arsip, kalender, chat, dan pemeringkatan kelas. Nah, baiklah, kali ini saya akan membahas tentang LMS course yang saya buat. Di sini saya membuat course untuk SMA di daerah saya, yaitu SMA Negeri 2 Mamandau. Nah, di sini yang saya ubah ialah namanya, yaitu dengan SMA Negeri 2 Mamandau. Yang kedua ialah logo dari SMA Negeri 2 Mamandau sendiri. Nah, di course yang kali ini saya membuat untuk konsentrasi ilmu pengetahuan sosial. Yang saya buat ini ialah untuk kelas 10. Mengapa kelas 10 yang saya buat? Karena di masa pandemi sekarang ini anak-anak murid kelas 10 yang baru menginjakkan kaki di SMA sulit mengikuti alur cara belajar dari SMA. Terus peralihan dari SMP ke SMA membuat anak-anak kelas 10 yang baru saja masuk itu agak sedikit bingung dengan pembelajaran online kali ini. Nah, yang saya buat ialah konsentrasi ilmu pengetahuan sosial kelas 10 bagi SMA Negeri 2 Mamandau. Nah, ada 4 course yang saya buat, yaitu ada pendidikan ekonomi kelas 10, ada sejarah kelas 10, geografi kelas 10, dan sosiologi kelas 10. Yang pertama masuk ke ekonomi kelas 10. Nah, di sini saya membuat pembelajarannya ada 4 materi yang disediakan. Nah, yang pertama ialah fungsi permintaan dan penawaran. Yang kedua ialah proses terbentuknya keseimbangan pasar. Yang ketiga, perkembangan sistem perekonomian di Indonesia dari masa ke masa dan kurva penawaran permintaan serta pergerakan serta pergeserannya. Yang pertama, kita masuk ke materi fungsi permintaan dan penawaran. Nah, di materi ini dijelaskan secara rinci itu ialah fungsi permintaan dan fungsi penawarannya sendiri. Yang pertama ini adalah fungsi permintaan dan yang kedua inilah fungsi penawaran. Nah, di sini ada contoh soal dan pembahasan tentang fungsi permintaannya sendiri. Nah, di sini saya beri label tugas 1 dan tugas ini saya buat due date-nya pada satu minggu setelah tugas ini dibuat, yaitu sekarang tanggal 29 Juni dan hari terakhir pengumpulannya pada jam 12 tanggal 6 Juli 2021. Nah, di sini di materi yang kedua, proses terbentuknya keseimbangan pasar,
Di sini saya menyediakan forum pertanyaan jika anak-anak murid kelas 10 ingin bertanya tentang materi yang kedua kali ini. Nah, yang ketiga ialah perkembangan sistem perekonomian di Indonesia dari masa ke masa. Materinya lengkap. Dan yang keempat ialah kurva penawaran dan permintaan, pergerakan, serta pergeserannya. Nah, yang kedua kita masuk ke course yang kedua, yaitu tentang pendidikan sejarah kelas 10. Nah, di sini sama. Di sini ada 4 materi yang ditawarkan. Yang pertama ialah manusia perubahan ditemukan di Indonesia, makna dibalik pentingnya perubahan dan keberlanjutan, aspek kepercayaan pada masa praaksara, dan mengenal aspek ekonomi pada masa praaksara. Nah, di sini tentunya ada materinya, dan saya berikan lagi forum tanya-tanya. Nah, untuk materi yang keempat ialah mengenal aspek ekonomi pada masa praaksara. Di sini materinya tidak berbentuk seperti penulisan atau materi seperti ini. Tetapi saya membuat tentang materinya langsung ke URL YouTube yang telah disediakan seperti ini. Nah, di sini siswa dapat belajar secara melihat videonya. Nah, yang ketiga ialah geografi kelas 10. Di sini saya berikan lagi 4 materi. Yang pertama, penelitian geografi dan jenis-jenisnya, 5 macam klasifikasi tipe iklim dan perbedaannya, penelitian geografi dan jenis-jenisnya, serta manfaat tanah dan bagaimana cara menjaganya. Kurang lebih semua materi ini sama, ada foto secara lengkap. Nah, yang terakhir ialah untuk mata pelajaran sosiologi kelas 10. Di sini kurang lebih sama, ada 4 materinya. Yang pertama, nilai norma keteraturan sosial. Kedua, struktur sosial, diferensiasi sosial, dan stratifikasi sosial. 3, mengolah dan menganalisis data kualitatif. Yang keempat, pengertian lembaga sosial dan karakteristiknya. Di sini ada forum untuk anak-anak atau siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Mando untuk berkomentar tentang materi yang terakhir. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.